Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Reza Andi. Yes, akhirnya ada juga, ini dia season pertama Liga Helm Full Face dari Acuan Hobi. Dan ini kategorinya di Mid Range Plus, jadi ini kategori harganya mulai dari Rp500.000 sampai ke Rp5 juta. Ya, gue tahu ini range-nya cukup luas karena range harganya gede banget gitu ya gap harganya. Cuman alasannya karena belum banyak helm full face yang gue review di Acuan Hobi kali ini. Karena emang sejauh ini gue baru review itu untuk helm full face baru sekitar 22 sampai 24 helm gitu. Jadi di sini gue beneran membutuhkan saran dari teman-teman semua, kira-kira helm full face apa lagi yang perlu gue review di Acuan Hobi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk memulai liga ini, gue memulai dari beberapa disclaimer dulu yang cukup penting kalau menurut gue sebelum masuk ke peringkat-peringkat 10 besar helm full face di Liga Helm Acuan Hobi kali ini. Disclaimer yang pertama yaitu semua helm yang ada di Liga Helm ini udah pernah direview oleh Acuan Hobi. Jadi kalau misalnya gue belum review helmnya, nggak bisa masuk ke Liga Helm kali ini. Dan yang kedua soal harganya sebisa mungkin gue dapetin dari retail resmi atau distributor resmi dari setiap brandnya lah gitu. Itu sebisa mungkin insya Allah valid lah ya. Dan yang ketiga soal penilaiannya. Ini penilaiannya bersifat subjektif, benar subjektif banget penilaian dari gue pribadi. Jadi nanti mungkin akan ada perbedaan pendapat antara gue dan juga teman-teman semua. Karena kita punya selera yang berbeda, punya bentuk kepala yang berbeda, pemakaiannya pun berbeda. Jadi mungkin nanti ada perbedaan pendapat. Untuk pendapat dari teman-teman semua silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga jika ada impresi pemakaian boleh juga tulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga bisa kebantu gimana sudut pandang lain soal impresi pemakaian dari helm-helm yang ada di 10 besar Liga Helm Acuan Hobi kali ini. Oke? Dan satu lagi sebelum masuk ke peringkat 10 besar Liga Helm Full Face kali ini, boleh banget jika berkenan di follow Instagramnya Acuan Hobi, begitu pula dengan TikToknya @acuanhobi. Di sana ada daily snapnya kegiatan Acuan Hobi sehari-hari, baik itu soal motor, soal riding, soal touring, ada di Instagramnya dan juga TikToknya Acuan Hobi. Jadi silakan jika berkenan boleh banget di follow Instagramnya @acuanhobi. Oke, dan sekarang kita mulai aja 10 besar helm full face terbaik yang pernah direview oleh Acuan Hobi. Kita mulai dari peringkat ke-10. Untuk di peringkat ke-10 pada Liga Perdana Full Face kali ini diisi oleh RSV FFS 21. Menurut gue, helm ini mempunyai desain yang oke dengan shell yang terasa cukup compact. Desainnya nggak terlalu agresif, tapi trim dari helm ini cukup untuk mencerminkan sebuah helm dengan karakter yang sporty. Lalu helm ini menggunakan flat visor yang mempunyai visor lock, lalu ada push pin, serta tear off post juga. Shell materialnya masih menggunakan termoplastik, tapi sudah tersertifikasi SNI, DOT, dan juga ECE 2205. Sistem pengunciannya menggunakan double daring, dan untuk bagian interiornya dibalut dengan warna hitam dengan sedikit aksen warna merah yang menggunakan bahan fabric microfiber. Dan untuk fitur lainnya, helm ini juga sudah memiliki slot speaker intercom. Lalu ngomongin soal fitting atau fitmentnya, ini helmnya terasa beneran compact banget waktu kita pakai, kerasa kecilnya gitu ya. Bagian crown head cukup terasa menyentuh area kepala dengan karakter cheek pad yang cukup mengunci, dan helm ini juga helm yang ringan karena bobotnya hanya sekitar 1400 gram aja untuk sebuah helm full face. Kekurangan dari helm ini menurut gue ada di material EPS-nya, karena terasa nggak terlalu rapi untuk bagian finishingnya ataupun bagian lubang ventilasinya. Dibanderol dengan harga Rp749.000 sampai ke Rp849.000, helm ini menduduki peringkat ke-10 dengan total skor di 70,5. Dan sekarang kita lanjut ke peringkat 9. Di peringkat 9 ada KYT Striker yang mendapatkan DNA dari KYT NZ Race dan juga NFR. Ya, helm ini dapat DNA dari NZ Race dan NFR karena visor yang digunakan oleh KYT Striker ini sama banget dengan kedua helm tersebut. Desainnya tetap mengusung sporty khas KYT, tetapi untuk Striker ini terlihat sedikit rounded dan memiliki shell yang cukup besar. Visornya mempunyai fitur tear off post dan push pin yang applicable dengan pinlock 70 Max Vision dan juga dilengkapi dengan visor lock. Materialnya ini masih sama menggunakan termoplastik dengan teknologi additive resin injection dari si KYT-nya, dan dia hanya memiliki satu shell size tapi punya dua EPS size. Untuk build quality dari EPS-nya terbilang cukup rapi dan memiliki bobot sekitar 1.500 sampai ke 1.550 gram. Sistem penguncian dari helm ini menggunakan double daring dan interiornya menggunakan warna biru gelap dengan aksen warna merah khas KYT. Secara material interiornya, menurut gue untuk helm KYT Striker ini belum yang terlalu spesial, tapi ya rapi-rapi cuman enggak spesial, masih biasa aja. Dan untuk fitur lainnya, helm ini ada slot untuk speaker intercom dan juga sudah wearable glasses. Lalu untuk fitmentnya, ini lebih umum untuk sebuah helm full face. Enggak terlalu mengunci, enggak terlalu longgar juga. Ya terbilang ini cukuplah untuk dipakai harian. Cuman ya
enggak spesial kayak race fit gitu ya, ataupun untuk touring oriented. Ini masih yang kayak wajar aja sebuah helm full face. Dan untuk harganya, helm ini dibanderol Rp670.000 dan sekarang ada di peringkat ke-9 dengan skor 71,5 dengan detail sebagai berikut. Di urutan ke-8 ada Stance Helios yang menurut gue ini punya beberapa keunggulan dan dia juga masih fresh karena baru masuk ke Indonesia di tahun 2026 ini. Keunggulan yang pertama dari helm ini adalah soal harganya, karena harganya ini cuma Rp565.000 aja untuk sebuah helm full face. Desain helmnya ini terlihat sporty agresif dengan spoiler yang cukup panjang dan helm ini memiliki banyak varian warna grafis. Untuk visornya sudah menggunakan flat visor, memiliki push pin untuk memasang anti-fog dan terdapat visor lock juga. Sistem pengunciannya menggunakan Micromatic Retention System. Materialnya masih menggunakan termoplastik dengan bobot sekitar 1.570 gram. Dan untuk keunggulan selanjutnya, menurut gue ini soal fittingnya yang surprisingly ini enak banget helmnya. Helm ini terbilang nyaman untuk penggunaan harian, memiliki density padding yang soft tapi enggak terlalu gampang kempes seiring pemakaian. Dan untuk kekurangannya menurut gue itu soal di logonya. Ini logonya kayaknya nggak cocok dipakai di helm full face yang sporty seperti ini sih. Dan untuk bagian IPS-nya pun ini bukan yang rapi banget sih, masih agak berantakan. Ya tapi harganya masih cukup terjangkau sih ya. Dan sedikit catatan untuk rider berkacamata, kalau pakai helm ini agak susah masukin di awalnya, tapi waktu udah masuk ini masih oke lah untuk rider berkacamata. Dengan harga yang cuma 500 ribuan aja, helm ini punya skor di 72 dengan detail sebagai berikut. Sekarang di peringkat 7, ada NJS ZX1 RGT yang kalau misalnya kalian beli helm ini dapat bonusnya cukup banyak. Untuk helm ini harganya tuh di Rp889.000 dan dia sudah termasuk extended spoiler dan juga mounting khusus action cam. Yes, dia punya slot khusus untuk memasang mounting action cam di bagian chin mount-nya. Ini bakal cocok buat teman-teman yang suka ngonten, suka bikin motovlog. Ini cocok banget untuk helmnya karena lebih praktis. Secara desain, looks dari helm ini punya tampangnya sporty dengan streamline yang smooth banget. Sudah menggunakan light smoke visor dengan fitur visor lock, punya tear of voice juga, dan juga push pin untuk memasang anti-fog. Bobot dari helm ini sekitar 1.550 gram. Shell-nya masih menggunakan termoplastik yang tersertifikasi SNI. Salah satu hal yang penting, helm ini juga sudah dilengkapi EQRS atau Emergency Quick Release System. Lalu ada slot untuk speaker intercom dan juga fitur wearable glasses biar rider berkacamata tetap nyaman pakai helm ini. Untuk fitting dari helmnya terbilang standar fit, nggak terlalu mengunci, agak sedikit loose, dia tetap true size sih ya. Tapi kalau misalnya mau downsize masih bisa, tapi untungnya dia menyertakan padding tambahan untuk menyesuaikan ukuran helmnya dengan kepala teman-teman semua. Lalu untuk interiornya, untuk material kainnya, ini yang digunakan sebenarnya cukup halus, cuman seri pemakaian ada kasar-kasarnya dikit lah, kayak bulu-bulunya dikit gitu. Dan untuk build EPS-nya masih yang oke aja untuk helm ini. Dengan segala fiturnya dan juga untuk shape-nya, NJS ZX1 RGT ini punya skor di 73 dengan detail sebagai berikut. Masuk ke peringkat 6, sekarang kita lebih serius ngomongin soal detail, soal fitur, dan soal safety-nya dari sebuah helm. Karena sekarang kita masuk ke peringkat 6 yang diisi oleh AGV K1S. AGV K1S ini masuk ke kategori entry to mid-level dengan fitur-fitur yang terbilang maksimal untuk kisaran harganya. Helm ini memiliki 2 cell size dengan 4 IPS size yang juga IPS-nya memiliki fitur multi-density hingga 4 lapisan. Dan bobot dari helm ini adalah 1.570 gram untuk size M. Dan untuk sertifikasinya, helm ini sudah terbilang cukup tinggi karena tersertifikasi ECE 2206. Itu pun terlihat dari detail-detailnya yang cukup baik dari segi interior ataupun eksteriornya. Saat dipakai riding, ventilasi dari helm ini terbilang cukup baik. Fitmentnya kayak sport casual, density paddingnya ini enak banget, nyaman buat dipakai riding dengan durasi yang panjang. Ruang telinganya ini luas banget dan untuk cheek pad sedikit tidak mengcover area bawahnya. Dan untuk kekurangannya, menurut gue untuk AGV K1S ini punya dimensi shell yang cukup besar. Helm ini terasa cukup besar untuk dimensinya dengan di bagian visor masih menggunakan bentuk yang cembung, jadi agak kurang greget aja gitu. Selebihnya, helm ini sudah memiliki slot untuk speaker intercom, sudah wearable glasses juga, punya UV protection juga untuk visornya, dan juga punya visibilitas yang luas hingga 190 derajat untuk horizontal view.
Dan akhirnya Egivic K1S ini ada di peringkat 6 dengan harganya tuh di Rp3.250.000 dan dia punya skornya tuh di 76 dengan detail sebagai berikut. Masuk ke 5 besar, di peringkat 5 ini kita balik lagi ke brand lokal yang diisi oleh NHK Mark I yang ini juara banget ademnya untuk helm ini. Kalau berdasarkan harganya, helm ini bisa jadi juaranya untuk kategori full face di bawah Rp1 juta. Harganya ini tuh dibanderol Rp750.000 dengan fitur-fitur yang cukup menarik untuk dipakai harian ataupun untuk casual touring. Dia punya fitur 4D Cooling Air System untuk menunjang sirkulasi udara di helmnya dan terbukti itu optimal banget. Desainnya ini sporty tapi tetap simple banget dengan satu buah top air intake dan spoiler yang minimalis. Untuk visornya mempunyai teknologi RSD lens, dia sudah flat tapi tidak ada pushpin untuk memasang anti-fog yang khususnya bermerek Pinlock. Dan ya emang permasalahan dari helm ini itu soal embunnya waktu di kondisi-kondisi dingin atau lagi hujan. Fitment dari helm ini tuh berasa effortless banget, bukan tipikal yang race fit, tapi cukup nyaman untuk dipakai dengan durasi berkendara yang cukup panjang. Density paddingnya ini terbilang yang soft banget sih. Dan untuk fitur lainnya, helm ini sudah dilengkapi dengan slot untuk speaker intercom dan juga sudah wearable glasses buat rider berkacamata. Jadi ini salah satu helm yang paling nyaman untuk dipakai harian kalau menurut gue untuk NHK Mark I ini. Dan dia ada di peringkat kelima dengan skor 76,5 dengan detail sebagai berikut. Di peringkat 4 ada Nolan 606 Sport yang ini fitmentnya enak banget. Dan jujur buat gue, buat suka ke desain helm ini tuh kayak perlu waktu dulu. Dia menggunakan visor yang cukup lebar dan shellnya tuh terlihat cukup compact ya, tapi pada akhirnya gue tetap suka sama desain 66 Sport ini. Dan helm ini masuk ke kategori premium yang bakal terlihat dari detail di bagian eksterior ataupun interiornya. Ini detailnya bagus banget. Untuk interiornya, dia menggunakan Climax Cool Fabric yang bikin adem di kulit wajah. Detail interiornya pun terasa mewah hingga ke bagian IPS-nya pun ini rapih banget. Lalu helm ini juga punya fitur sun visor atau dia dual visor ya. Jadi visor utamanya tuh dia applicable menggunakan Pinlock dan untuk sun visornya dia juga sudah UV protection. Materialnya menggunakan Lexan polikarbonat yang sudah tersertifikasi ECE 2206. Dia sudah multi density juga untuk IPS-nya dan dia punya multiple cell size. Dan yang menarik, helm ini punya fitur sun visor tapi bobotnya hanya di 1460 gram aja. Untuk sistem pengunciannya dia menggunakan Micromatic Retention System yang emang cukup mudah dipakai sehari-hari. Untuk ventilasinya pun ini berjalan cukup baik dengan teknologi Air Booster teknologi ventilation. Tapi kekurangannya untuk helm ini dengan harga yang cukup menguras kocek kita, karena harganya tuh di sekitar 4 jutaan, helm ini belum punya slot speaker intercom. Jadi itu agak aneh buat gue untuk helm ini karena nggak punya slot speaker intercom, jadi agak susah waktu kita pakai buat sport touring lah gitu. Tapi kalau ngomongin soal fitmentnya, ini menurut gue juara banget. Helmnya terbilang cukup ringan. Untuk bagian crown padnya mengcover meluk banget area kepala atas, dan begitu pun juga untuk area cheek padnya ini benar meluk area pipi kita. Ini gue pede buat riding pakai helm ini sampai seharian full pun gue masih bakal nyaman pakai helm ini. Ya, untuk lebih detailnya kalian bisa nonton lebih lengkap di Acuan Hobi ini karena gue udah review lebih detail soal si Nolan 66 Sport ini. Dan untuk harganya, yang lebih detailnya harganya tuh di Rp4.290.000 untuk yang solid color. Dan skor akhirnya untuk helm ini ada di posisi 4 dengan skor 77 dengan detail sebagai berikut. Dan sekarang kita masuk ke 3 besar. Dan di peringkat ketiga ini diisi oleh NHK GPR Tech Street. Ini helm sebenarnya ini sangat menarik banget. Dan dia dapat DNA yang langsung diturunkan dari versi race-nya. Ngomongin soal fitmentnya, ini helm luar biasa enak banget. Ini race fit yang meluk di semua sisi kepala kita gitu ya. Pokoknya top bagian crown head, bagian cheek pad ini enak banget buat helmnya. Tapi sayangnya dia punya kekurangan itu di bobotnya, karena bobotnya itu di sekitar 1.600 gram sampai ke 1.650 gram. Desainnya ini racing look banget, tapi tetap simple dan ini sama banget dengan yang versi race-nya. Dan yang membedakan antara versi race dan juga versi street yaitu soal materialnya. Untuk helm yang street ini masih menggunakan polikarbonat untuk si materialnya, sedangkan yang race itu udah menggunakan fiberglass dan harganya pun jauh lebih mahal untuk yang versi race ya.
Dan untuk dimensi shellnya ini terlihat besar, tapi helm ini memiliki dua shell size untuk di beberapa ukuran. Dan untuk material visornya ini oke banget, dia clean banget, clear banget untuk visornya. Visibilitasnya juga luas hingga 190 derajat. Dia ada visor lock dan juga ada tear off post dan juga ada push pin juga. Dan untuk pengalaman gue pakai helm ini, soal ventilasinya ini termasuk yang cukup oke juga karena dia punya teknologi 3D Active Air Intake gitu. Jadi ini cukup oke lah untuk ventilasinya, cuman nggak yang massive banget. Dan untuk detail lainnya, ini juga helmnya oke. Dia ada EQRS juga dan juga dia punya slot untuk speaker intercom. Dan interiornya pun ini juga oke. Feel sky-nya semacam microfiber yang bisa nyerap dan juga melepas panas lebih cepat. Soal harganya, helm ini tuh beda-beda. Untuk beberapa seller, dia tuh start dari Rp1.250.000 sampai ke Rp1.450.000. Dan sekarang dia ada di peringkat ketiga dengan skor akhir di 77,5 dengan detail sebagai berikut. Dan di peringkat 2 ada KYT TT Revo. Ini helmnya terbilang cukup murah untuk fitur-fitur yang ditawarkan di kelas dunia. Fitur yang pertama, dia sudah tersertifikasi ECE 2206, which is ini yang paling update untuk sertifikasi di Eropa. Dan untuk keunggulan selanjutnya, dia itu punya 3 shell size atau 3 ukuran shell, dan juga dia punya 3 ukuran IPS, dan juga menggunakan multi density IPS gitu ya. Jadi ini cukup oke fiturnya dari si KYT TT Revo ini. Dan bobotnya ini di 1530 gram aja. Dia termasuk yang single visor, visornya menggunakan material optical class 1 yang clear banget, dilengkapi dengan tear off post, serta push pin untuk memasang anti-fog. Dan untuk fitur keamanannya, dia juga punya fitur EQRS, Emergency Quick Release System, dan menggunakan sistem penguncian Steel Micromatic Retention System. Dan untuk looks-nya, dia dapat DNA dari KYT versi tertingginya, yaitu KX1 Race. Desainnya racing look dengan shape stream ciri khas KYT, dengan intake ventilasi di bagian chin, forehead, dan juga top head. Yang paling berasa untuk ventilasinya ada di bagian mouth fan dan juga si forehead ventilation. Detail eksterior ataupun interiornya dari helm ini tuh rapi banget sih. Di bagian interior, dia menggunakan kain hydrocool yang bisa menyerap serta melepas panas lebih cepat. Kainnya juga cukup halus dengan density padding yang ini kerasa firm banget untuk paddingnya. Ini enak untuk density paddingnya. Dan untuk fitmentnya, helm ini tuh kayak lebih rest fit juga helmnya, tapi somehow dia masih nyaman buat dipakai touring untuk helm KYT TT Revo ini. Untuk bagian cheek padnya ini kerasa firm banget, enak banget kuncinya, kerasa rest fit banget untuk bagian cheek pad. Begitu pula dengan bagian crown head yang beneran meluk hampir seluruh kepala gue. Untuk fitur lainnya, helm ini sudah dilengkapi slot untuk speaker intercom dan juga sudah wearable glasses. Untuk harga saat ini, dia tuh dibanderol Rp1.230.000 untuk yang varian solid color. Jadi, which is itu cukup terjangkau dengan fiturnya yang udah di kelas dunia. Dan untuk skor akhirnya, helm ini ada di posisi runner up dengan skor 78 dengan detail sebagai berikut. Dan di peringkat pertama diisi oleh KYT R2R. Ini merupakan helm sport touring yang proper di kelasnya dengan harga yang cukup terjangkau di kelas dunia. Nuansa desain dan teknologinya ini masih mirip dengan KYT TT Revo yang dapatin turunan dari KYT KX1 Race. Karakter desainnya tetap bernuansa sporty dengan fitment dan fitur yang cukup impresif buat dipakai touring. Untuk tingkat keamanan juga ini sangat baik karena sudah tersertifikasi ECE 2206, tapi dia punya 2 cell size aja dan juga punya 2 IPS size. Dan untuk IPS-nya juga sudah menggunakan multi density IPS. Sistem pengunciannya dia menggunakan double daring yang dilengkapi dengan fitur EQRS. Dan waktu dipakai touring ini lebih praktis banget karena dia punya dual visor. R2R ini dilengkapi dengan sun visor yang sudah mempunyai fitur UV protection. Yang impresif, walaupun punya sun visor, helm ini bobotnya hanya di 1550 gram aja. Lalu untuk visor utamanya, dia menggunakan optical class 1, ada tear off post juga, ada push pin juga untuk anti-fog, dan sistem pengunciannya untuk visornya dia menggunakan Easy Lock System atau ELS, dan untuk rekatnya dia menggunakan RTS atau Roto Translation System. Di bagian interior ini juga rapi banget, masuk ke kategori premiumnya KYT lah gitu. Dia menggunakan kain utama hydrocool dan diberi aksen karbon serta jahitan berwarna merah. Dan tentu saja untuk sebuah helm sport touring dia punya slot untuk speaker intercom dan juga dia sudah wearable glasses. Dan ngebahas fitmentnya, ini helm enak banget buat dipakai touring. Dia itu fitmentnya nggak terlalu rest fit yang ngunci
banget yang buat rest gitu ya. Tapi dia cukup proper untuk mengunci bagian pipi kita hingga bagian mahkota kepala kita. Dan untuk density paddingnya, dia enggak terlalu firm banget, tapi lebih ke sedikit soft untuk density paddingnya. Tapi sayangnya untuk bagian ventilasi ini tuh nggak terlalu berasa banget sih di helm KYT Artuar ini. Ditambah lagi dia belum punya intake di bagian forehead karena dia punya fitur sun visor yang menghalangi ya. Jadi dia nggak punya forehead ventilation gitu. Dan ya ini dia KYT Artuar juaranya dengan harganya tuh sekarang di Rp1.950.000 dan dia punya skor di 79,5 dengan detail sebagai berikut. Dan itulah 10 besar full face di Liga Helm Acuan Hobi kali ini untuk kategori di mid range plus Rp500.000 sampai ke Rp5 juta. Dan gue ingetin lagi ini tuh penilaiannya bersifat subjektif. Jadi silahkan kemukakan pendapat kalian di kolom komentar. Dan satu hal lagi, gue ingetin lagi, gue beneran membutuhkan saran dari teman-teman semua. Tolong bantu kira-kira helm full face apa lagi yang perlu direview oleh Acuan Hobi. Dan ya, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Terima kasih juga supportnya untuk Acuan Hobi. Dan mudah-mudahan buat teman-teman semua diberikan kelapangan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk bekerja ataupun berusaha mencari nafkah apapun itu gitu ya. Jadi terima kasih untuk supportnya sejauh ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Gue Reza Andi dari Acuan Hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.